Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain. Oke, kita coba siapa ya? Sarunawan itu ada. Yogi. Nah, Yogi. Pak, apa? Yogi. Bumi itu bulat atau datar, Yogi? Gimana, Yogi? Bumi bulat atau datar? Datar, Yogi. Yogi Saputra. Bulat. Bulat. Kenapa bulat? Payahlah anak aja deh. Bulat. Nah, dijelaskan. Apa pula payah dijelaskan? Tinggal ngomong aja. Karena memang bulat bumi tu. Hah? Oke. Oke. Di sini ada yang mengatakan bumi datar, silakan. Tadi tak. Hah? Oke. Ini boleh. Matiin. Boleh. Ya. Baik. Bola ini, bola. Oh, kunci ada. Ya. Baik. Sekarang Bapak tanyakan gini. Ya, di sini ada sebuah, katakanlah ini satu aja. Ya, katakan seandainya ini satu, bumi itu bulat seperti ini. Baik. Sekarang Bapak tanyakan dulu sama kalian. Bapak tanya sama siapa ya? Ikram. Bapak sama Ikram loh. Bapak tanya sama Ikram. Ikram. Muslim kan, Ikram? Muslim kan? Sekarang Bapak tanya dulu. Muslim, Pak. Muslim. Bagaimana menentukan arah kiblat sholat? Melihat arah matahari terbenam, Pak. Melihat matahari terbenam. Selain itu? Oke. Oke apa? Ya, itu betul, hampir mendekati benar. Ya. Sekarang kita kiblat kita arahnya ke mana? Makram? Ikram. Arah kiblat kita ke mana? Gimana, Pak? Arah kiblat kita ke mana? Arah ke barat, Pak. Ke barat. Barat itu menuju ke apa? Ke Mekah. Ya, atau ke Ka'bah ya? Ke Ka'bah. Ya. Sekarang kalau seandainya kita di Mesir, arah kiblat kita kemana? Apakah masih tetap barat? Masih, Pak. Oh, masih? Masih. Ya kan, soalnya kan. Tunggu dulu. Nah, kalau Mesir itu Mekahnya di mana? Ayo, ada yang bisa bantu Ikram? Menentukan sholat. Ayo. Siapa ya? Ya, Rahma Aidil, coba Rahma Aidil.
Kok bahas sholat Pak gitu ya? Iya, Pak. Nah, kita sholat menghadap mana, Aidil? Ada ke Mekah. Arihnya ulak nyawa, eh. Nah, Buka Google. Google di bawah. Ayo, Pinjam. Ya. kalau seandainya Mekah itu ada di timur, kita sholatnya apakah tetap di barat atau menghadap ke timur? Ada kemana ya, Pak? Oh, ke barat. Salah, Pak. Bapak tidak menyalahkan, Bapak tidak menyalahkan. Bapak hanya sini melakukan pembelajaran saja. Cuma belajar. Mana? Ada lagi? Suhaila. Coba Suhaila. Suhaila. Gimana Suhaila? Kalau sekarang ini kita ada di Mesir. Mesir itu ya, Mekah itu berada di timur Mesir. Ya. Apakah kita sholatnya tetap menghadap ke barat atau menghadap ke timur? Ke Mesir. Kalau Mesir itu kan ke timur. Ulangi, Pak. Kalau kita di sini kan sholatnya menghadap barat karena Ya. Mekah itu berada di baratnya Indonesia. Nah, sekarang Mesir. Kalau kita seandainya berada di Mesir, sedangkan Mekah itu atau Ka'bah itu berada di timur Mesir. Apakah kita tetap sholat menghadap barat atau menghadap timur? Timur, Pak. Kenapa? Ya karena apa tadi? Oh ya, oke, baik. Jangan terkecoh gini. Baik, ini bukan kita belajar agama atau apa, tapi ini berhubungan juga dengan fisika karena arah mata angin ya, seperti itu. Ya. Kita untuk Oh iya. ya, kalau kita untuk menghadap kiblat itu ya, menghadap ke arah mata angin yang terdekat dengan Mekah atau Ka'bah. Ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk sholat menghadap ke Ka'bah, di mana di situ sebagai simbol dari perwujudan darinya. Ya. Jadi seandainya kita berada di utara Ka'bah, maka kita akan sholat menghadap selatan. Begitu juga apabila kita berada di selatannya Mekah, ya, titik terdekatnya itu, maka kita akan menghadap sholatnya ke utara. Maka membentuknya seperti satu titik gitu. Nah, kalau Anda pernah melihat medan magnet menggunakan serbuk besi atau biji besi, nah seperti itulah dia bentuk-bentuknya. Karena kita terpusat di Ka'bah atau Mekah tadi. Nah, balik lagi tadi. Kalau seandainya nih, makanya apakah bumi itu bulat atau datar? Kalau bumi itu bulat, seandainya Mekahnya di sini nih, Mekahnya berada di ujung, Mekah di sini. Sedangkan kita berada di sini, apakah kita sholat akan menghadap tanah atau menghadap seperti ini? Otomatis kalau bumi itu bulat, maka kita sholatnya harus menghadap tanah. Kayak mana kita sholat menghadap tanah? Tidak bisa kan? Ya. Nah, kemudian, jadi kuncinya apa? Buminya itu harus dihamparkan. Bapak tidak mengatakan bumi itu datar atau bumi itu bulat, tapi di sini
sebagai salah satu contoh. Salah satu contoh penelitian tadi. Ada yang bertanya, apakah itu bumi itu bulat? Apakah bumi itu datar? Dulu, sebelum fisika modern, ya, sebelum fisika modern, dari zamannya Plato, Archimedes, itu mengatakan bumi itu datar. Ya, bumi itu datar. Namun, setelah ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei, dia mengungkapkan teori, hanya sebatas teori, ya, teori bahwa bumi itu bulat. Kenapa bumi itu bulat? Karena dia melihat bintang itu bentuknya bulat. Dia menggunakan teleskop melihat bintang bulat. Ditambah dari pengalaman Columbus, dia mengelilingi dunia dari timur ke barat, dia jumpai pada titik yang sama. Nah, itu mengatakan bumi itu bulat. Nah, tapi kalau menurut sebelum masa Galileo Galilei, Plato, Archimedes, Newton itu mengatakan bumi itu datar. Nah, tapi itu tidak menjadi pertimbangan kita. Kenapa? Kalau orang bumi datar selalu mengatakan, kalau bumi itu datar, kenapa balon udara itu tidak jatuh ke tanah? Sedangkan balon udara itu memiliki udara. Udara itu memiliki massa. Setiap benda yang bermassa akan memiliki gravitasi. Benda apapun yang kita jatuhkan, maka dia akan jatuh. Nah, tetapi mengapa udara itu tidak jatuh? Nah, itu jadi pertanyaannya. Nah, itu kembali lagi ada namanya benda zat padat, benda zat cair, dan benda gas, ya, zat gas. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan kalau bumi itu bulat, kenapa air laut tidak tumpah? Ya, kenapa air laut itu tidak tumpah? Nah, seperti itu. Jadi kalau kajian-kajian yang seperti itu bidangnya adalah fisika. Bahas masalah bintang, bahas masalah matahari, bahas masalah bulan, planet-planet yang lain, bumi itu jelas. Ya. Itu jelas, itu pembahasannya adalah fisika. Banyak macam pembahasan berhubungan dengan fisika ini. Jadi tentang listrik magnet, bagaimana TV itu bisa mengeluarkan suara, bagaimana blender itu berfungsi, ya, bagaimana dispenser itu bisa memanaskan air, bagaimana Magicom itu bisa masak nasi, seperti itu. Jangan tekan. Ya. Itu merupakan kajian-kajian fisika. Ada termodinamika, ya, termodinamika. Ada fisika kebumian, nanti kalau pembahasannya masalah bumi, ada komputasi, komputer, itu berhubungan dengan fisika. Maka Bapak berpesan kepada Ananda semua, kalau bisa, ya, kalau bisa kita belajar segala hal. Ya, kita belajar segala hal, tidak hanya kepada orang yang pintar saja. Orang yang tidak pintar pun kita harus belajar juga. Ya, sama semua orang kita belajar. Kenapa? Kita belajar itu bukan berarti, ya, kita belajar itu bukan berarti harus orang yang sekolahnya tinggi, tidak. Ya, kita bisa belajar pengalaman dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita. Oh ya, dulu aku begini. Nah, ketika kita sudah tahu apa kalau kita lakukan A, ternyata akan terjadi A. Nah, ternyata A itu tidak kita inginkan. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, itu makanya kita belajar dari namanya pengalaman, ya. Dan kepada Ananda semua, meskipun pembelajaran kita hanya sebatas virtual online, tapi tetap semangat belajarnya harus dikuatkan. Nah, Bapak, dari awal Bapak sampaikan kepada Ananda semua, tentukan pilihan Ananda mau kemana. Tentukan dari sekarang, karena sekarang ini masih kelas 10.
Jangan sampai nanti sudah kelas 3, Ananda mau kuliah kah, Ananda mau kerja kah, atau mau apa, Ananda masih bingung. Nah, itu seperti itu. Ini sebagai sekedar motivasi saja. Nah, kalau terkait berhubungan ini sangat banyak. Teknik-teknik itu jurusan teknik itu rata-rata adalah fisika, teknik sipil, teknik industri, teknik kimia, teknik elektro, teknik listrik, teknik mesin, itu identik dengan fisika. Maka Bapak berpesan, silakan Ananda pelajari ilmu-ilmu fisika ini secara baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak, ya silakan Anissa. Apakah api kompor itu menggunakan pisah? Bagaimana? Apakah api kompor itu menggunakan pisah? Oh, putus-putus. Coba diketik di chat, Anissa. Suaranya putus-putus. Oke. Biar Bapak baca pesannya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan biar Bapak jawab. Ayam siapa? Apakah api kompor menggunakan prinsip fisika? Oke. Apakah api kompor menggunakan prinsip fisika? Secara detail fisika. Secara besar itu kimia. Kenapa? Karena kimia. Karena di pembakaran itu, api kompor itu menggunakan senyawa oksigen, O2. Ya. O2. Di mana O2 ini dia bereaksi dengan kompor gas, misalnya gas. Gas kompor itu gas metana. Ketika metana dibakar akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida plus uap air H2O. Nah, seperti itu. Nah, apa fisikanya? Fisikanya adalah dari panas. Ya, termo. Bahasannya adalah termo. Bagaimana suhunya, bagaimana volumenya, bagaimana tekanannya. Makanya kalau kita katakan kita memasak air yang dimasak itu konsepnya adalah fisika. Bagaimana air itu mendidih, bagaimana air mendidih itu menguap, seperti itu. Ada perubahan suhu. Nah, tadi Bapak bilang kan, kalau panas atau termo itu identik dengan tekanan, suhu, dan volume. Oke? Jadi kalau secara besarnya itu kimia, secara detail atau kecilnya itu adalah fisika. Oke? Ada lagi yang lain? Silakan. Oke? Oke. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa nanti lagi 2 minggu yang akan datang. Ya. 2 minggu yang akan datang kita buat lagi pembahasannya mungkin terkait tentang pengukuran. Ya, pengukuran. Nanti silakan aja di grup WA apa yang akan dilakukan. Nanti Bapak bisa kirim apa yang akan dibuat. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah menyempatkan waktu melakukan virtual meeting ini. Itu aja. Bapak pamit undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ananda yang mau yang lain, tugas ada kerjaan lain, silakan. Bapak, silakan. Terima kasih.
Om, apa ya?